기분이 없네. 무슨 날도 우리 기분이. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film India action lagi nih guys. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang menjadi budak seks untuk menghidupi anak dan suaminya. Dan bagaimana kisah selengkapnya? Inilah dia alur film The Patian Stone. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah wilayah konflik di Afghanistan. Kemudian terlihat seorang wanita yang tengah membasuh wajah suaminya di sebuah rumah sederhana. Dan wanita itu bernama Yolanda. Dia terlihat begitu sabar merawat sang suami yang diketahui mengalami stroke. Di situ Yolanda dengan terus berdoa dan penuh harap. Ia mencoba berbicara dengan suaminya. Namun sayang, belum ada tanda-tanda dari suaminya untuk menjawab. Yolanda tampak kecewa karena sebelumnya seorang pria pernah mengatakan jika kondisi suaminya itu akan membaik dalam waktu 2 minggu lagi. Namun hingga 16 hari berlalu, tidak ada tanda-tanda membaik sedikit pun pada kondisi suaminya. Lalu ia melihat cairan infus yang mulai habis. Yolanda lalu berinisiatif untuk mendatangi apotek untuk membeli infus. Namun perjuangan untuk mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkannya juga tidaklah mudah karena kondisi di luar yang tidak aman. Namun ia berhasil sampai di apotek. Sesampainya di sana, ia malah ditolak oleh petugas di sana karena ia memiliki hutang yang sangat banyak. Yolanda lalu pulang dengan tangan kosong, dan karena ia tak mampu membawa infus, ia hanya memberi suaminya dengan air yang dicampur gula dan garam saja sebagai pengganti cairan infus untuk suaminya. Yolanda kemudian pergi mendatangi kontrakan bibinya untuk meminjam uang. Namun bibinya malah diam-diam sudah pindah dari sana, dan kondisi inilah yang membuatnya semakin terpuruk. Lalu sama halnya dengan saudara dari suaminya yang ternyata juga telah pergi entah kemana. Seolah mereka semua tak mau ikut dibuat repot oleh kondisi suami Yolanda yang sudah tidak berdaya lagi. Mirisnya lagi, ia tak ada cukup uang untuk membeli air minum. Oleh karena itu, dia dan anak-anaknya harus melalui malam itu dengan kehausan. Lalu keesokan harinya, ada seorang ulama datang ke tempat tinggal Yolanda. Dia berniat mengajak Yolanda untuk berdoa bersama di masjid dengan tujuan untuk mendoakan kesembuhan suami Yolanda. Namun bukannya menuruti ajakan pria tersebut. Yolanda malah menolak dan beralasan jika dirinya sedang berhalangan atau datang bulan. Mendengar itu, ulama tadi hanya bisa mendoakan keluarga Yolanda agar tetap dalam perlindungannya dan sang suami bisa segera mendapat kesembuhan. Yolanda lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam, Yolanda dibuat marah oleh kedua putrinya yang sedang bermain-main dengan tubuh sang ayah. Dan dengan penuh kekesalan, Yolanda lalu menyingkirkan anak-anaknya dan kembali membetulkan saluran infus yang selama ini digunakan oleh suaminya. Dan dari sinilah perlahan terungkap bahwa ternyata pria tersebut sempat mendapat tembakan di leher bagian belakangnya dan peluru yang masih bersarang di dalamnya. Namun anehnya, ia masih tetap bisa bertahan hidup meski dalam kondisi tak berdaya. Lalu tak lama kemudian, getaran hebat dirasakan oleh semua warga di sekitaran sana dan sejumlah ledakan membuat orang-orang bergegas menuju ke ruang bawah tanah untuk berlindung. Namun Yolanda hanya bisa membawa kedua putrinya dan meninggalkan suaminya sendiri yang masih tergeletak tak berdaya di rumah. Lalu setelah dirasa aman, Yolanda lalu kembali ke rumahnya. Ia lalu membersihkan puing-puing bangunan yang berserakan karena serangan tadi. Ia juga mengecek kembali kondisi suaminya. Namun ia tidak bisa lama-lama karena ia harus segera kembali demi terhindar dari serangan susulan. Namun sialnya, setelah ia meninggalkan suaminya, tiba-tiba datang 3 pria bersenjata yang langsung menggeledah rumah tersebut. Mereka yang menyadari ada pria sakit-sakitan di dalam rumah itu. Mereka lalu merampok cincin dan jam tangan yang dikenakan oleh pria tersebut. Dan setelah mereka pergi, Yolanda lalu mendatangi suaminya lagi. Ia menyadari jika suaminya telah dirampok oleh orang-orang tadi. Ia juga melihat para tetangganya yang telah mati mengenaskan. Dan hal itulah yang membuat Yolanda semakin geram. Dan Yolanda akhirnya memutuskan untuk pergi mencari keberadaan bibinya lagi. Setidaknya hanya sosok itulah yang selama ini menjadi harapan satu-satunya. Lalu ia bersama dengan kedua putrinya kembali mendatangi kontrakan lama sang bibi. Dan dengan memelas dan sedikit paksaan, penghuni kontrakan yang awalnya mengaku tidak tahu sama sekali kemana bibinya pergi. Namun akhirnya ia memberi suatu alamat yang diyakini menjadi tempat bibinya Yolanda. Mendapat itu, ia lalu menuju alamat itu. Dan sampai akhirnya Yolanda berhasil menemukan bibinya yang ternyata sekarang tinggal di salah satu rumah bordil dan menjadi pekerja di sana. Lalu sang bibi mengungkapkan bahwa alasannya kabur dari kontrakan adalah bukan hanya karena kondisi perang atau kesulitan ekonomi saja.
saja. Namun ia kabur karena telah membunuh ayah mertuanya sendiri. Ia lalu menceritakan bahwa sebelumnya ia pernah dinikahkan dengan seorang saudagar kaya. Namun karena sang bibi mandul, ia malah dikirimkan ke rumah mertuanya. Dan ketika di sana, sang bibi bukannya mendapat perlakuan yang baik seperti menantu pada umumnya. Ia justru dijadikan pelayan oleh mertuanya sendiri. Dan parahnya lagi, sang mertua yang mengetahui kondisi menantunya mandul, ia malah memperdayanya dengan sangat rutin. Sang bibi yang kesal karena perlakuan tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk membunuh ayah mertuanya sendiri. Dan lalu ia kabur dari sana dan sekarang tinggal di rumah bordil ini. Lalu setelah cukup mendengar semua kisah masa lalu sang bibi, Yolanda akhirnya menitipkan kedua putrinya di sana dan bergegas pulang kembali ke rumahnya untuk mengecek kondisi suaminya di rumah. Di situ Yolanda kembali mencurahkan isi hatinya. Ia mengulas lagi kisah lamanya di hadapan sang suami. Yolanda mengungkapkan kekesalannya karena dari 10 tahun pernikahan mereka, ia sangat sulit untuk menghitung berapa kali atau berapa lama mereka bisa menikmati waktu bersama. Karena sang suami yang diketahui sempat menjadi tentara, ia malah lebih disibukkan dengan tugasnya. Bahkan Yolanda hanya bisa bersanding dengan foto dan belati pengantin pria di saat hari pernikahannya. Dan tidak hanya itu, Yolanda juga menceritakan kisah masa lalunya yang kelam, di mana ayah kandungnya yang merupakan penggila burung puyuh. Dia selalu saja mengadu burung puyuh di arena pertarungan, dan kekalahan yang dialaminya tidak lantas menghentikan kebiasaan buruknya itu. Ia juga mengungkapkan bahwa kakak perempuannya yang baru berusia 12 tahun pun sempat dijual oleh ayah mereka sendiri hanya karena kalah mengadu burung puyuh, dan dia tidak memiliki uang lagi untuk membayar kekalahan tersebut. Dan karena sikap yang arogan itulah, Yolanda meluapkan kekesalannya dan memberikan burung puyuh ayahnya kepada kucing di sekitar rumah mereka. Lalu Yolanda yang belum puas dengan meluapkan kekesalannya pada hidupnya, ia yang sedang dibalut amarah itu, ia lalu mencabut selang infus suaminya dan meninggalkan suaminya begitu saja karena ia berpikir jika suaminya itulah yang selama ini telah membuat hidupnya menderita. Yolanda lalu pergi meninggalkan rumah tersebut dengan penuh kekesalan. Ia juga menyumpahi suaminya sendiri agar segera menuju ke surga. Dan setelah sampai di rumah bordil, Yolanda lalu mengungkapkan perasaannya yang saat itu tengah kacau kepada bibinya. Mendengar hal itu, bibinya kembali teringat tentang legenda batu magis yang pernah diceritakan mendiang ayahnya. Waktu itu ayahnya bercerita jika ada batu magis yang bisa mendengarkan semua keluh kesah pemiliknya, dan pemilik bisa mengungkapkan apapun yang selama ini ia rasakan pada waktu itu. Dan hingga pada akhirnya batu itu pun pecah berkeping-keping, dan si pemilik batu itu akan merasa terbebas tanpa adanya beban perasaan lagi seperti sebelumnya. Dan batu itu disebut dengan batu kesabaran atau the Patiente Stone. Lalu keesokan harinya Yolanda kembali mendatangi suaminya dengan penuh rasa bersalah. Ia lalu membandingkan suaminya sembari terus bercerita tentang keluh kesahnya selama ini. Wanita itu mengungkapkan betapa ia rindu akan kehadiran sosok suami. Dia juga sempat menyayangkan kepergian suaminya yang sering berperang hingga sangat sarang ia menyentuhnya. Dan sialnya lagi, ia yang selama ini jarang bertemu dengan suaminya itu, ia malah sempat disangka mandul oleh mertuanya karena ia belum berhasil memiliki keturunan. Lalu tiba-tiba datang seorang pria menghampiri rumah mereka. Pria itu memperingatkan bahwa tak lama lagi akan ada banyak roket yang berdatangan, dan ia meminta agar wanita itu beserta suaminya untuk menyelamatkan diri. Mendengar pernyataan tersebut, Yolanda lalu akan pergi dan mencari perlindungan. Namun ia terlambat karena telah banyak pasukan bersenjata yang menggeledah rumah-rumah di sana. Yolanda lalu menyembunyikan suaminya di dalam lemari. Namun ia sendiri justru kini dibuat bingung karena tak ada tempat bersembunyi lagi baginya. Dan tak lama kemudian datang seorang pria yang langsung menodongkan senjatanya karena tak ingin terjadi hal buruk pada dirinya maupun suaminya. Wanita itu hanya bisa terduduk dan mendengarkan setiap omongan dari pria itu. Dan obrolan pun terjalin di antara mereka. Di situ Yolanda mengaku jika dirinya adalah seorang kupu-kupu malam yang terpaksa menjalani profesi tersebut karena didasari oleh kebutuhan ekonomi. Mendengar pengakuan tersebut, pria tua itu seketika merasa jijik dan melontarkan sumpah serapahnya kepada Yolanda. Lalu keesokan harinya, Yolanda baru terbangun dari tidurnya. Ia langsung dikejutkan oleh pria bersenjata lainnya yang tiba-tiba datang dan memaksanya untuk segera melayani dirinya. Dan konyolnya, perbuatan yang dilakukan oleh pria muda itu hanya berlangsung dalam hitungan detik saja. Namun meski begitu, Yolanda jelas merasa sangat bersalah karena secara tak langsung ia telah mengkhianati suaminya. Setelah itu Yolanda langsung mandi wajib untuk membersihkan kembali tubuhnya yang telah ternodai itu. Dan setelah mandi, Yolanda hanya bisa termenung meratapi nasibnya. Namun anehnya, dia malah mulai terpikirkan tentang hasratnya yang selama ini tak bisa dilampiaskannya. Wanita malang itu sempat mengungkapkan jika dirinya sampai harus melampiaskannya sendiri hanya karena suaminya yang terlalu sibuk berperang. Dia juga
teringat kembali akan perkataan bibinya, yaitu bahwa para lelaki yang tak tahu caranya bercinta hanya akan melampiaskannya dengan berperang. Yolanda lalu mengambil uang yang telah diberikan pemuda tadi, dan dengan uang itu Yolanda akhirnya mampu membeli air dan obat-obatan untuk suaminya. Kemudian keesokan harinya terlihat pemuda itu tiba-tiba datang dan membawa uang untuk Yolanda, lalu mengajak Yolanda untuk melakukan cocok tanam lagi. Dan entah karena kebutuhan uang atau biologisnya, wanita itu tidak lagi keberatan untuk melakukan cocok tanam dengan pemuda itu. Dan setelah selesai, Yolanda malah senyum-senyum dan bercerita pada suaminya bahwa ia telah mendapatkan kesenangannya lagi setelah sekian lama, dan ia juga mengagumi sosok pemuda itu. Dan di hari berikutnya ketika Yolanda kembali pulang ke rumahnya, ia dibuat takjub dengan kondisi pagar yang telah diperbaiki, dan itu ternyata merupakan perbuatan dari pemuda yang sempat bersamanya. Dan di hari yang berbeda, kejutan kembali dihadirkan oleh pemuda itu. Kali ini Yolanda diberi sebuah bingkisan yang berisi makanan dan perhiasan. Melihat hal itu, Yolanda langsung merias wajahnya dan mengenakan pakaian terbaiknya. Dia benar-benar siap menanti kedatangan pemuda yang telah memikat hatinya itu. Dan sembari menunggu kedatangan pemuda itu, Yolanda kembali mengungkapkan rahasia besar yang selama ini telah dia simpan rapat-rapat di hadapan suaminya. Ia mengatakan bahwa kedua putri mereka bukanlah darah daging dari suaminya itu. Ia mengatakan bahwa saat dirinya dituduh mandul oleh mertuanya, dan di saat itu juga ibu mertuanya ingin menjodohkan anaknya itu dengan wanita lain. Namun Yolanda yang tak ingin kehilangan suaminya itu, ia lalu menceritakan masalahnya tersebut dengan bibinya. Sang bibi yang mendengar itu lalu membawakan Yolanda seorang tabib. Namun ternyata pria itu bukanlah tabib, melainkan mucikari dari sang bibi. Lalu sang bibi pun mengatakan pada mertua Yolanda bahwa pria itu bisa mengobati kemandulan dan tak sulit baginya untuk membuat Yolanda hamil lagi. Lalu setelah beberapa kali pertemuan dengan pria itu, Yolanda pun digagahi oleh pria yang tidak diketahui identitasnya, hingga kemudian ia pun hamil dan lahirlah anak pertamanya. Dan hal serupa juga telah membuat Yolanda hamil untuk kedua kalinya. Namun sampai sekarang ia sama sekali tak mengetahui siapa yang telah menghamilinya. Dan saat yang bersamaan tiba-tiba suaminya yang telah lama tak sadarkan diri itu, tiba-tiba ia membuka matanya karena ia telah mendengar semua keluh kesah yang diungkapkan istrinya selama ini, termasuk dengan anak-anak mereka. Dan dengan penuh amarah, pria itu lalu berusaha meluapkan kekesalannya pada Yolanda. Tubuhnya yang masih lemah hanya bisa sekedar memegangi leher istrinya saja. Sementara itu Yolanda malah meraih sebuah pisau dan menikamkannya pada tubuh suaminya. Tak lama kemudian si pemuda pun datang. Dia hanya bisa terdiam melihat pemandangan yang ada di depannya. Sementara itu Yolanda yang baru saja membunuh suaminya itu, ia tampak tersenyum bahagia karena ia telah berhasil membuat batu kesabarannya pecah berkeping-keping, dan kini tinggal menyisakan kebahagiaan saja untuknya. Dan hal tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Semoga terhibur dan bye-bye.